Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, kita sebagai umat muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Saya, Zalita Rilta Evelyn dari kelas 11 PI2 dari SMIT Krok Kota Bengkulu ingin menyampaikan sedikit kultum singkat. Tapi sebelum itu, tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan dan yang berbahagia ini, yaitu tentang kejujuran kunci dari keberkahan hidup. Dalam hidup ini kita pasti ingin satu hal yang sama, yaitu keberkahan. Kita ingin hidup yang tenang, rezeki yang lancar, hubungan yang langgeng, dan masa depan yang ingin Allah mudahkan. Tapi seringkali kita sibuk mengejar hal-hal besar sampai lupa bahwa keberkahan itu justru datang dari akhlak yang kelihatannya kecil, yaitu kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 119 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur." Ayat ini tegas banget gak sih? Allah gak cuma nyuruh kita untuk jujur, tapi dia juga nyuruh kita untuk berada di lingkungan yang jujur. Karena dari situlah keberkahan hidup dimulai. Teman-teman, jujur itu memang gak selalu gampang, gak mudah. Kadang kita takut untuk berkata jujur, takut bikin orang kecewa, takut dimarahin, dan takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita sendiri. Tapi justru jujur itu berat, itulah yang membuat kejujuran mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sangat jelas, kejujuran itu bukan cuma bikin hidup tenang, gampang, tapi membawa kita menuju keberkahan sampai dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan, hidup yang berkah itu pasti punya satu ciri, yaitu tenang. Dan hati yang tenang cuma bisa dimiliki oleh orang yang jujur, yang gak ada beban untuk menutupi kebohongan, gak ada ketakutan, dan gak ada kecemasan karena menyembunyikan hal-hal yang salah, sehingga hidup menjadi lebih tenang, lebih lega. Jujuran juga membuat pintu-pintu kebaikan terbuka. Orang lain lebih menjadi percaya, amanah menjadi lancar, dan rezeki menjadi lebih mudah. Bahkan hal kecil seperti jujur dalam mengerjakan tugas, saat menerima amanah kecil, atau jujur saat mengakui kesalahan, semua itu Allah lihat dan Allah akan balas dengan caranya. Sebaliknya, kebohongan itu mungkin terlihat menyelamatkan, tapi cuma sebentar. Dia juga bisa mematikan keberkahan. Cepat atau lambat, kebohongan dapat membuat kepercayaan itu menjadi runtuh, membuat hati gelisah, hidup menjadi terasa lebih berat. Teman-teman yang Allah jaga, marilah kita mulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu diri kita sendiri.
Jujur pada diri sendiri tentang niat, kelemahan, dan kesalahan. Dari situ baru kita bisa tumbuh untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian jujur kepada orang lain mulai dari hal kecil, jujur dari ucapan, tugas, amanah. Tidak ada kejujuran tuh yang sia-sia. Setiap langkah kecil membawa keberkahan yang Allah simpan untuk masa depan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang jujur, yang perkataannya benar, hatinya bersih, dan hidupnya selalu dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.